lanjut aja dulu nih. Ya. Lanjut. Begini, saya mau seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Salomo kalau membantah perkataan saya itu pakai data. Itu dulu, saya mengiyain dulu, diiyain dulu. Kalau nggak usah. Saya nggak mau bertele-tele. Saya moderatorin ya. Gini, dengar, saya bukan bagian. Saya moderatorin dulu, Pak Salomo. Memerlukan data. Aturan yang kedua adalah ketika ada orang lain bicara, jangan bicara juga. Ketika ada host bicara, diam. Nah, itu aturan main manusianya. Saya moderatorin. Ketika membantah dengan asumsi tentu saya sanggah. Bukan narasumber yang menyanggah, saya yang menyanggah. Okay. Karena di sini kita beredukasi. Boleh Anda bantah, tetapi dengan catatan bantahan saudara itu bisa dipertanggungjawabkan atau menggunakan data. Ya, sepakat? Ya, temanya ajaran mana, Pagar? Ya, ajaran mana, ajaran Pagar? Menghujat, Bang. Kan begitu temanya. Gini, Bang. Siap. Penggunaan kata tersebut jatuhnya menghujat. Bisa ada tema yang lain aja. Katakan Anda mau menghujat atau enggak itu. itu aja lah. Mau atau enggak itu aja, simpel banget. Atau mau tema apa Anda? Anda mau tema apa? Anda mau tema apa? Ya yang lain aja, jangan sebut. Ya Anda mau tema apa? Anda mau tema apa? Udah, kalau misalnya kita aku bahas langsung tentang bilang ini deh. ajaran kamu pangan, terus Begini aja. Saya kasihkan tema kalau Anda tidak punya data. Soalnya gini, Bang. Ya udah, Anda mau tema apa? Soalnya kalian tuh kan Ini kok bertele-tele sih, Bang? Anda temanya apa kalian sih? kan sukanya ngelapor. Jadi ya. Berarti Anda takut. Dengar. Gini, Berarti lu takut. Kamu Berarti buat lu tema takut. aja. Dengar, kamu buat tema aja menggunakan data. Jadi tema itu ke datanya gitu. Apa ini? Izin dulu. Begini aja Pak Salomo. Tuhannya para nabi, apakah sama Tuhannya umat Islam atau Tuhannya orang Kristen? Oh, oke, boleh. Pakai. Bagaimana Uni? Boleh. Oke. Tuhan para nabi ya. 3 menit. Berdasarkan saya Pak Salomo supaya enak. Oke, silakan Anda dulu saja. Tolong saya persiapkan beberapa hal di sini, monggo. Saya pakai data ya. Pakai data yang pertama itu dari Nabi Musa ya. Jadi ini kita sedang menceritakan tentang apakah sama ya antara Tuhannya para nabi seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa berdasarkan data di kitab Kejadian sampai dengan kitab Imamat itu hanya diceritakan tentang kemahakuasaan daripada Allah Israel atau yang mereka sebut sebagai YHWH. Nah, YHWH bisa menunjukkan kuasanya melalui Musa, yaitu di mana membelah lautan. Oke. Jadi itu membuktikan bahwa Allah Israel memiliki kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk lagi kepada perjanjian baru di mana Yesus Kristus memperkenalkan nama Tuhannya dengan sebutan Bapa. Bapa mampu menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan, di mana Yesus mampu membangkitkan orang mati. Kemudian kita masuk lagi ke orang Kristen. Orang Kristen memperkenalkan Tuhannya dengan sebutan Yesus Kristus adalah Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Rasul Paulus dan Simon Petrus mampu membangkitkan. Kita bisa baca di para Rasul 9 ayat 3. Nah, dengan unik apa yang ditunjukkan oleh Nabi bahwa benar-benar Allah yang kamu sembah itu memiliki kuasa sama halnya. Silakan. Oke, terima kasih Salomo ya. Tema kita kali ini adalah Tuhan ya, saya bangun tidur ya dan santai. Apakah Tuhannya Nabi Bani Israel itu sama dengan Tuhannya umat Islam, dengan Tuhannya umat Kristen? Prolog pertama dari Salomo adalah silogisme, mengambil kesimpulan dari pernyataan wah Tuhan yang sama itu adalah memiliki kuasa, maka dia memberikan premis-premis atau kalau saya bilang argumen-argumen pernah Tuhannya Bani Israel itu memberikan kekuasaan kepada Musa sehingga Musa bermukjizat. Lalu juga Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang sama dalam kitab Perjanjian Baru yang kemudian membuat murid-muridnya juga mampu bermukjizat. Tapi saya menolak bahwa
Tuhan yang disebut sama itu antara Bani Israel dengan seluruh manusia disangkut pautkan dengan mukjizat. Kenapa? Saya bantah dulu pakai data ya. Kita lihat juga ke Kristen palsu bermukjizat. Jadi saya tidak mutlak ya. Saya tidak mau terjebak. Jadi saya kasih data dulu. Itu dulu ya nih. Kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman Kristen Matius pasal 7 ayat 15 ya. Nah, kita bukakan datanya. Begini kalau diskusi sama saya itu insya Allah pakai data ya. Pertama saya bantah dulu pakai data. Saya tidak sepakat bahwa parameter kebenaran itu adalah ketika standarnya ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan tiba-tiba orang lain bisa bermujizat gara-gara dia. Itu dulu. Bukan saya menolak, tapi saya tidak menjadikan ini parameter tetap. Nah, itu dulu. Tolong dipahami, jangan salah paham ya. Saya tidak menolak, tetapi saya tidak sepakat itu satu-satunya akan Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah memetik buah anggur? Kalau saya kasih data agak panjang, nggak apa-apa ya. Demikianlah setiap pohon yang buah dan bla segala macam. Kemudian mana dia? Kalau dia itu, bentar saya ambil. Ini dia. Pada hari akhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat. Ya, itu satu. Salomo, saya bantah Anda bahwa parameter Tuhan yang benar itu adalah mampu menjadikan orang lain bermukjizat karena dia. Karena nabi palsu pun bermukjizat. Itu poin saya. Kedua, saya akan mengarahkan justru bahwa Tuhan yang benar itu antara satu kaum dengan kaum adalah sifatnya harus sama. Kalau sifatnya berbeda, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan yang sama. Karena perbedaan antara entitas satu dengan satu biasanya dibedakan dari sifat. Contoh, hewan bedanya dengan manusia apa? Sifatnya. Kalau hewan dikatakan hewan, sifat kehewanannya sama seperti apa bedanya Salomo dengan monyet? Bukan karena bulunya, karena sama-sama punya bulu. Kalau dikatakan bulu yang panjang pendek, ya banyak manusia yang punya bulu panjang juga, tapi dikatakan manusia juga tuh. Maka yang bisa dikatakan apa perbedaan Salomo dengan monyet itu sifatnya. Sifat kehewanannya dan sifat kemanusiaannya. Ini silakan bantah data saya kalau perbedaan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain adalah sifatnya. Maka saya kasih data nih. Tuhannya umat Islam, oke. Waktu habis, nanti saya kasih data. Ya, silakan, terima kasih. Oke. Pakai data ya, Pak Salomo. Salah satu parameter tidak bisa diukur dari mujizat. Nah, kalau begitu dan buktinya banyak nabi-nabi palsu yang bisa bermujizat. Coba kamu tunjukkan satu ayat di mana nabi-nabi palsu mampu bermujizat, bukan penyihir ya. Nabi, dia dikatakan nabi pada zaman itu dan dia bisa bermujizat. Mana? Dan nabi palsu itu bisa bermujizat mana? Bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Coba kamu tunjukkan dulu. Karena Allah atau Tuhan akan memberikan mujizat kepada nabinya yang akan jauh berbeda dengan penyihir. Seperti itu. Oke, sebentar. Gini, saya mau minta garanti dulu nih. Ketika saya tunjukkan data kitab kamu sendiri mengatakan nabi palsu bermujizat, apa konsekuensinya buat saya dan buat kamu? Kamu tunjukkan salah satu nabi namanya. Bukan, tunggu dulu. Ini kan tuntutan nih. Tuntutan ini harus ada hadiahnya dong. Ini kan ayat yang kamu sampaikan itu pada akhir zaman. Tunggu dulu. Saya Akhir zaman kan yang tunjukkan. sekarang kan beda, Oke lah, baiklah saya gini. Jadi teman-teman Gimana gini ya. sih? Saya Parameter. ingin orang. Oke, saya tunjuk gini ya. Ini adalah orang yang mencoba sebenarnya menelanjangi kitabnya sendiri. Ya, kalau tidak terbukti nanti ada satu nama nabi palsu yang bermujizat, tapi kitab kamu mengatakan bahwa nabi palsu bermujizat. Bisa nggak kamu katakan bahwa kitab kamu ini kitab palsu atau kitab bohong-bohong? Boleh nggak? Saya mau minta garanti dong. Capek-capek saya tunjuk. Nggak, kalau seandainya nanti Boleh lah. saya bisa. Oke. Akui ya. Baik, terima kasih. Saya akan bukakan data buat kamu. Nah, ini dia nih. Baca kamu. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat dor. Kalau seandainya kitab kamu tidak menuliskan siapa nabi palsu yang bermujizat, berarti kitab kamu kitab bohong. Karena kitab kamu yang mengatakan bahwa nabi palsu itu bermujizat tapi tidak bisa membuktikannya. Sebentar dulu. Saya sedang mencoba bernarasi. Saya sudah katakan kalau kamu mau membantah bahwa datanya. Saya dari tadi tunjukin data berkali-kali. Saya sedang cara berpikir. Ini dia nih. Kalau kejang-kejang sama saya tuh mending inilah. Gini loh.
Anda membuat statement yang sangat blunder. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak sepakat parameter bahwa Tuhan yang benar itu harus menunjukkan seseorang bermujizat. Kenapa? Kitab Anda sendiri yang mengatakan bahkan nabi palsu itu bermujizat. Mana ayat eksplisitnya? Saya tunjukkan. Matius 24:24. Kamu baca baik-baik di sini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Artinya ternyata setan atau iblis bisa berkoordinasi dengan nabi palsu, karena kan mungkin Tuhan memberikan mukjizat kepada nabi palsu juga dengan nabi palsu. Maka saya tidak sepakat parameter kebenaran itu haruslah ketika ada orang yang ngaku-ngaku saya loh datang dari Tuhan lalu langsung bermujizat twing. Saya tidak percaya seperti itu parameternya. Kenapa? Kitab kamu yang tulis. Kalau kamu seandainya tidak menemukan ada salah satu nabi palsu dalam kitab Matius ini yang bermujizat, atau di kitab Perjanjian Baru tidak ada yang dituliskan ada nabi palsu yang bermujizat, maka kitab kau yang ngarang, bukan saya. Kau tanyakan sama kitab kau ini, saudaraku Salomo. Bang Salomo tanyakan kepada kitab Anda. Itu satu, ya ketampol. Yang kedua, saya akan masuk ke poin saya. Saya mau membuktikan tadi, izin kalau saya tunjukin data, kalau bisa anunya jangan waktunya jangan di ini dong. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Karena Salomo dari tadi nggak nunjukin data apa-apa, nggak nunjukin ayat apa-apa. Saya dari tadi berdiskusi pakai data. Ini sifat salah satu Tuhan Bani Israel dalam kitab Keluaran pasal ke-33 nomor. Data. Saya sedang diskusi menggunakan data, pembuktian dengan data. Tadi saya bilang begitu. Bentar, ini waktu Anda atau waktu saya nih? Udah selesai belum waktu saya, Bang Dalbo? Belum selesai. Saya salah mute, saya mau mute ini. Jadi saya dari tadi membantah pakai data. Ini menjawab pun pakai data. Dalam Keluaran saya bawa ini memotong-motong pembicaraan ini nih, memotong-motong pembicaraan, mendistract orang lain. Kita punya host, biarkan host yang mengarahkan diskusi kita. Kalau Anda tidak mampu diskusi, bilanglah dari tadi ya. Saya ini nggak mau buang-buang waktu loh. Saya ini belajar. Gimana? Mau lanjut diskusi nggak Salomo? Masih mau nggak? Ini aja, iya. Udah masih mau lanjut diskusi nggak? Jangan Anda yang atur. Ini jangan Anda yang atur. Saya nggak mau diatur sama Anda. Saya mau Bang Dalbo yang atur. Bang Dalbo, aku masih dalam sesi izin dengarkan dulu Pak Salomo. Aja, nggak usah panjang. Dengarkan dulu. Di sini Anda tadi yang menawarkan. Apakah sama Tuhannya para nabi dengan Tuhan umat Islam atau Kristen? Yang mana sama? Tentu di sini kita menggunakan data dan Anda harus juga secara gentle ya mengatakan bahwa Tuhan saya namanya Yesus. Ya, kan tentu di sini bisa dikaji, Bang. Nah, silakan Anda membawa data kalau Musa menyembah Yesus, gitu kan? Iya. Enak kan? Bang Dalbo, aku kan masih dalam sisi bertanya. Tidak ada sisi bertanya dulu. Iya, di sini semua narasumber itu menampilkan datanya. Ini loh, begini loh. Anda mana datamu kau? Loh, itu kan nggak perlu data lagi ya. Yang aku informasiin kan itu dalam bentuk jangan dialog di sini. Kalau misalnya memerlukan data ya kita bisa tunjukin data. Yang mana dibutuhkan datamu? apa dulu? Contoh. Kan yang dijawab. Oke, kan tadi aku Contoh Nabi Musa menyembah Yesus, datanya di mana? Nah, kita kan belum bahas Nabi Musa menyembah Yesus. Ini kenapa sih Salomo kamu tuh berani ngasih diskusi dari tadi sama saya? Enggak, gini. Kamu mau lanjut gini. Kamu masih lanjut diskusi sama saya enggak? Masih lanjut enggak? Berani enggak? Mau berani nggak? Atau mau dengan yang lain? Enggak, gini, kalau memang nggak mampu diskusi dengan saya, boleh dengan yang lain, silakan pilih. Masih lanjut diskusi dengan saya, masih berani diskusi dengan saya. Saya tanya, saya ini nggak mau buang-buang waktu. Masih mau berani diskusi sama saya? Saya tidak mau diatur sama Anda. Gini loh, parameter Anda itu bukan siapa-siapa. Di sini hostnya adalah Bang Dalbo. Bang Dalbo yang berhak menentukan bagaimana cara diskusi di sini. Dan saya menuntut Bang Dalbo tadi, Bang, saya mau diskusi dengan orang, saya tidak mau bodoh ya, mohon maaf, saya tidak mau berlaku tolol. Kenapa? Saya buang-buang waktu tuh nggak mau. Saya mau diskusi itu bawa data. Satu, kalau mau membantah pakai data. Yang kedua, siapin data. Aduh, dari tadi lu congor doang nih orang nih, dari tadi ngomong aja bawa apa sih lu? 9 ayat 34. Saya bilang kalau seandainya diskusi, ini orang kenapa sih? Kayaknya dia takut ini cerewet banget dia kayak nenek-nenek. Iya. Si data loh.
Terus benar-benar luar biasa ya. ayat 3 Inilah Kalau kamu teman-teman tidak ya. mau diatur, kalau mau dibawa aja. Ya, jadi Lanjut. teman-teman ya, mengerikan sekali statement dia sebagai seorang Kristen ya. Dia mengatakan begini, parameter kebenaran Tuhan itu adalah ketika Tuhan itu ada menunjukkan kuasanya, maka orang yang dekat-dekat dengan Tuhan itu, entah murid, entah orang yang dipilih Tuhan itu akan bermukjizat. Ternyata dia dihantam sama kitabnya sendiri. Kitabnya sendiri menampar dan mempermalukan dia. Bahwa banyak nabi palsu bermukjizat. Di kitab dia itu ada tertulis, saya sudah tunjukkan tadi. Lalu dia minta, mana nabi palsu? Korelasinya apa? Kalau tidak ada satu nabi palsu yang ditulis dalam kitab dia bermukjizat, berarti kitabnya yang bohong. Berarti kitabnya yang harus dikoreksi, kitabnya yang harus dibakar. Karena saya menuliskan di kitab dia pernyataan Yesus. Yesus yang bilang, nabi palsu juga bermukjizat. Poin saya adalah, kita kalau mau melihat entitas itu sama atau tidak, ya kita lihat sifatnya. Misalkannya begini, Bang Dalbo menceritakan tentang Uni Rifa. Lalu datang siapa ini? Bang Ali Musa menceritakan juga tentang Uni Rifa. Nah, orang akan menerima cerita itu ketika Bang Dalbo mampu menunjukkan sifat Uni Rifa harus sama dengan yang ditunjukkan oleh Bang Ali Musa. Maka bisa dikatakan yang diceritakan Bang Ali Musa dengan yang diceritakan oleh Bang Dalbo itu sosok yang sama. Nah, tiba-tiba Bang Ali Musa bilang begini, saya kemarin bertemu dengan Uni Rifa. Ternyata Uni Rifa itu suka ngutil ya. Ngutil apa? Ngutil permen di Alfamart. Bang Dalbo bilang, apaan ini? Enggak, saya ketemu Uni Rifa kemarin. Justru Uni Rifa kemarin memberikan banyak hal kepada orang-orang miskin. Dia berbagi dan dia sangat marah ketika melihat ada orang mencoba untuk mengambil hak milik orang lain. Loh, kok kita menceritakan sosok yang sama tapi kok sifatnya berbeda? Ternyata setelah dilihat, mana Rifa yang kau maksud? Oh ini. Wah, ternyata Rifa yang diceritakan Bang Ali Musa adalah Rifa binti Cahyono, sementara Bang Dalbo menceritakan Rifa binti Bambang. Nama sama tapi ternyata kelakuan berbeda. Maka orangnya tidak mungkin sama. Kecuali dia punya kepribadian ganda. Berarti kalau orang yang diceritakan punya kepribadian ganda, artinya ODGJ atau bipolar. Nah sama, Bani Israel menceritakan tentang Tuhan. Nah kata orang Bani Israel begini nih. Tuhan kita itu, nah ini datanya nih. Ini baru masuk ke data. Jadi konstruksi berpikir itu tolong berpikirnya manusia. Jangan berpikirnya hewan. Ya, tahap apa aja yang disebutkan. Ya, ini contoh. Kata orang Bani Israel begini nih. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandangku dapat hidup. Gitu. Begitu ciri-ciri Tuhan itu menurut Bani Israel. Lalu bagaimana dalam Islam? Dalam Islam ternyata ada di Al-Quran. Ketika juga Nabi Muhammad menarasikan ya, membawakan Al-Quran yang dititipkan kepada lisannya dalam surat Taha. Bahwa Nabi Musa ingin melihat Tuhan tapi tidak mampu dilihat. Karena jangankan Nabi Musa, gunung saja tidak mampu berdiri kokoh ketika Tuhan mencoba untuk melihatkan, jangankan dirinya dulu, memperlihatkan kemuliaannya saja tidak mampu. Itu artinya, nah lalu bagaimana di Bible? Nah di Bible menurut doktrin, saya tidak mau bicara bahwa ini Alkitabiah ya. Menurut doktrin yang tidak teruji kebenarannya. Artinya apa? Klaim yang dianggap dari perjanjian baru tapi justru dibantah sama perjanjian baru sendiri. Kenapa saya katakan? Klaimnya adalah Tuhan itu bisa mati. Jangankan dilihat, ditusuk aja lambungnya bisa. Loh. Kok sifatnya kok beda ini? Lalu dikatakan dalam kitab lain di perjanjian lama bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Lalu apa kata Al-Quran? Allah laisa kamislihi syai'un. Bukan hanya sekedar, bukan manusia saja. Bukan hewan, bukan rumput, bukan makhluk. Sama. Nah, lalu Bible bilang apa? Sorry. Orang Kristen bilang apa? Orang Kristen bilang Tuhan kita manusia. Dan ternyata mereka pun ketika membawa doktrin tadi, Tuhan kami bisa mati, Tuhan kami bisa ditoel-toel, Tuhan kami makan ikan goreng, Tuhan kami manusia, itu tidak berdasar kepada perjanjian baru. Kenapa? Karena ternyata perjanjian baru pun membantah doktrinnya iman Kristen. Di mana dalilnya? Ini saya tunjukin. Nah ini, nih kalau saya itu pakai data kalau diskusi itu, tolonglah ya. Nih, Allahu Akbar nih. Sarapan jangan lupa sarapan roti sama minum teh ya biar sehat ya. Nih sarapan roti, minum teh. Terima kasih buat Dokter Titis. Rifa. Ya. Urti. Cepati anunya tuh. Nanti habis ini bantu Aki Dalbo tuh berdebat sama kami. Cepat.
Iya, iya, iya. Nah, jadi ini ya, kalau kita lihat di Timotius pasal ke 1 ya, ini teman-teman sudah sering sekali dengar ini. Tapi, sorry, 1 Timotius pasal 6 ayat 16, sorry saya salah buka ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Ini. Nah, ternyata kitab PB juga menarasikan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak dapat pernah melihat dia. Artinya semua doktrin bahwa Tuhan itu begini dan begitu itu dibantah dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan Al-Quran. Nah, maka saya mampu membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi Israel, termasuk Yesus sebagai nabi dari Bani Israel menurut doktrin Kristen sekalipun, itu menarasikan Tuhannya sama dengan Tuhannya Islam, yaitu apa? Bukan manusia, tidak bisa dilihat, tidak terhampiri, dan tidak bisa mati. Itu dia. Maka bisa dikatakan doktrin Kristen tidak berdasar dan mereka mencoba untuk melakukan penipuan kepada umat Islam, karena definisi penipuan adalah berbicara sesuatu yang tidak teruji, tidak terbukti, dan bahkan kabar hoax atau dusta. Saya bisa tunjukkan bahwa Salomo tadi berdusta mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhan Bani Israel, karena tidak ada yang memverifikasi kebenaran dari pernyataannya. Terima kasih, silakan dilanjut. Oke, itu bantuin dulu. Baik, Haji, Siapa itu? saya sapa dulu Pak Haji ke Pak Ibu Haji ke. Haji, selamat siang. Ini baby nih, Oten apa